lagi yang terhormat kepada Ibu Made Putri selaku fasilitator saya dalam program Guru Penggerak dan Bapak Wayandio Sepriawan selaku pengajar praktik saya. Jadi pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Wahyu Kiwidartik. Nah, pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana praobservasi ini merupakan langkah awal dari kegiatan supervisi akademik. Baik, selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Ika gimana kabarnya? Astungkara, sehat Ibu, sangat baik juga. Ibu mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya sebentar. Nah, jadi Ibu, seperti yang telah saya katakan sebelumnya Ibu ya, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana praobservasi itu merupakan langkah awal dari kegiatan supervisi akademik. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata supervisi akademik Bu ya. Nah, adapun tujuan dari supervisi akademik ini untuk membantu kita sebagai seorang guru Ibu ya, meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran di kelas kita. Nah, tentunya nanti akan ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan sama Ibu. Gimana? Kira-kira sudah siap? Oke, siap. Mudah-mudahan bisa jawab ya nanti ya. Karena Ibu ya pasti bisa jawab. Oke Ibu, nah begini. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, apa sih yang Ibu harapkan pada kegiatan diskusi kita hari ini? Oh, diskusi kita hari ini. Saya berharap kita bisa saling sharing ya, bukan informasi apalagi Bu Ika di sini udah di Guru Penggerak dan saya masih junior Ibu nanti ya, makanya saya banyak berguru nanti sama Ibu. Saya harapkan kedepannya kita bisa saling sharing ya, apa yang udah dimiliki Bu Ika bisa kita tular ke saya dan nanti bisa saya kita tular ke murid-murid saya juga. Luar biasa. Jadi benar sekali Bu ya, kita mengharapkan biasanya kalau diskusi adanya komunikasi dua arah itu kan pasti akan menghasilkan ide-ide yang baru, apalagi dengan rekan-rekan sejawat. Ya walaupun saya menyenang status calon guru penggerak, tapi saya juga masih banyak belajar ya Ibu. Ya kan kita keterlibatan kita itu sangat mempengaruhi Ibu ya. Jadi ya, Astungkara semoga diskusi kita hari ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, mencapai tujuan seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, jadi kalau boleh saya tahu nih Bu, materi apa sih yang akan Ibu ajarkan pada murid Ibu? Materi yang saya akan ajarkan di sini kaitannya dengan tema 9. Saya mengambil subtema 1. Kemarin muatan IPA yang saya ambil di mana itu terkait tentang tata surya. Saya mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi anggota tata surya itu ada apa saja di dalamnya. Berarti ini nyambung sama kegiatan yang kemarin ya. Jadi kegiatan nanti yang akan Ibu lakukan di observasi nanti adalah mengajak anak-anak lebih mendalami tentang tata surya, begitu Ibu ya. Kalau kemarin mungkin anaknya apakah mereka sudah memahami tentang tata surya Ibu? Karena baru pertemuan pertama, jadi mereka hanya sepintas-sepintas saja. Kedepannya nanti kita gali lebih dalam lagi apa sih tentang tata surya itu. Oh, berarti anak-anak hanya baru tahu tentang gambaran garis besarnya saja Ibu ya. Oke, tentang tata surya. Nah, lalu nih Bu, apa saja sih yang sudah Ibu persiapkan dari pembelajaran yang Ibu lakukan nanti? Oke, baik. Karena ini masih tahap awal ya, tentunya saya masih sebatas RPP yang jelas karena itu ibaratnya kan pegangan kita. Yang kedua modul atau bahan ajar. Yang ketiga nanti aja deh. Ada deh. Iya. Oke, ya luar biasa. Jadi Ibu mempersiapkan RPP yang benar sekali ya Ibu katakan. RPP itu kan sebagai apa ya Ibu namanya ya? Ibaratnya kalau kita pengemudi itu SIM-nya. Oh ya benar, harus ada SIM-nya Bu ya. Jadi kalau nggak ada SIM-nya itu kita nanti nggak bisa meraba-raba jadi apa yang akan kita benar ke sekali. anak. Iya benar sekali ya. Jadi RPP itu sebagai pedoman kita ya, sebagai seorang guru tentunya itu harus ada. Dan kemudian Ibu juga mempersiapkan modul-modul ya, atau bahan ajar yang akan kita gunakan nanti di siswa. Berarti modul itu berupa apa Bu? Buku ya Bu ya? Ingat buku, kita kan bukunya banyak sekali. Jadi saya buatin secara khusus biar anak-anak nanti lebih detail aja sih. Karena kita kan banyak sekali buku ya. Jadi dari referensi buku ini saya jadikan satu. Inilah modul yang akan saya gunakan. Oke, luar biasa. Baik Ibu. Nah, jadi tadi Bu kan katakan ada RPP nih ya.
dalam RPP itu tentu ada komponen-komponennya Bu ya, pasti ada tujuannya, seperti itu ada kegiatan-kegiatannya. Nah, saya pengen tahu nih Bu, apa sih tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam RPP yang telah Ibu rancang? Baik, karena ini kaitannya dengan tadi mengidentifikasi tata surya ya, tentunya salah satu tujuannya kan yang pertama nanti selain mengidentifikasi anggota tata surya, kita juga akan anak-anak diajak untuk menganalisis karena tadi ada muatan C4-nya kan nanti ya, menganalisis anggota sistem tata surya. Dan nanti di prakteknya hasil produknya nanti anak-anak kita ajak untuk menghasilkan sebuah karya sejenis kayak alat peraga, karya sendiri tentunya berkelompok dengan temannya untuk membuat alat tata surya itu. Oke, baik. Jadi di sini tujuannya ada dua yang ingin Ibu capai, anak-anak dapat mengidentifikasi tentang tata surya dan mereka tentunya menghasilkan produk itu ya. Oke, dalam kegiatan diskusi kelompoknya. Luar biasa sekali Bu. Nah, terus Bu, area pengembangan yang hendak dicapai pada kegiatan ini itu seperti apa sih? Area pengembangannya. Oke, karena kaitannya ini materinya tentang tata surya. Tata surya itu kan abstrak ya, ibaratnya anak-anak itu kan ibarat teks itu kan fiksi ya. Jadi saya mengajak anak-anak itu lebih ke wahana konkretnya. Itu nanti saya kepinginnya menghasilkan produk ke anak-anak yang membuat alat peraga atau media belajar ya tata surya itu tadi. Nanti menggunakan apa kayak gabus-gabus visual. Oh, berarti di sini kegiatan Ibu itu lebih ke ini anak-anak ya, kreativitas Iya, anak betul. Oh ya, berarti anak-anak ya, karena dia memang sifatnya abstrak ya. Iya, Soalnya betul. kita kan nggak mungkin ngajak anak-anak keluar angkasa kan Bu ya, Iya, tata surya. iya. Paling kita bisa mengajar itu menggunakan video-video konten itu ya. Oh, oke. Ya, Ibu mengajak anak-anak untuk membuat sebuah alat peraga. Oh, nanti mereka yang mengurutkan seperti itu Ibu. Betul, iya, karena kalau dalam pembuatan alat peraga nanti ada nilai plusnya loh ya. Oh gitu. Itu nanti kan anak-anak diajak untuk berdiskusi. Kalau berdiskusi itu nanti kan ada nilai plusnya ya, anak-anak itu diskusi sama teman kelompoknya. Di situ nanti ada kreativitas, inovatif anak-anak nanti dituntut dari hasil karya yang akan dibuat tadi. Kemudian nanti hasil akhirnya anak-anak kan disuruh mempresentasikan. Artinya kalau udah presentasi anak-anak diajak untuk mandiri ya, melatih kepercayaan diri mereka, berbicara di depan umum dan tentunya di depan teman-temannya tadi. Luar biasa sekali, anak-anak pasti bakal seneng gitu. Iya, Yang namanya iya. kalau anak-anak diajak langsung kerja seperti itu biasanya kan seneng ya, apalagi mereka itu bisa mengutarakan idenya, memvariasikan ya Ibu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini Bu pertanyaan saya yang terakhir nih ya. Dari kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan, strategi apa sih yang Ibu siapkan? Strategi yang Ibu gunakan dalam RPP Ibu untuk pembelajaran itu? Oke, baik. Mengacu ke RPP ya, di sini saya menggunakan RPP yang berdiferensiasi, yang dimana di dalamnya itu ada proses ya, proses itu dalam pembelajaran anak-anak itu tadi. Nanti kelas kita klasifikasikan menjadi 3, ada yang anak-anak yang pinter, ada anak-anak yang sedang, dan ada anak-anak yang maaf agak kurang dan di sini nanti perlu bimbingan yang penuh. Terus yang kedua nanti ada yang namanya konten di mana nanti ada 3 produk yang dihasilkan. Artinya 3 pos yang kita hasilkan ya, dari segi visual, ada audio visual atau auditory dan kinestetik. Dan yang terakhir nanti ada namanya produk itu nanti yang saya bicarakan tadi, yang kedepannya akan saya kembangkan ke anak-anak untuk menguji kreativitas dan inovatif dari anak-anak itu. Berarti Ibu di sini menekankan pada pembelajaran diferensiasi ya, terkait dengan keadaan siswa Ibu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi di sini diferensiasi itu kan ada 3 konten, proses, produk. Berarti itu ketiganya Ibu ambil ya? Kalau bisa ya, kalau bisa. namanya kita pelajar ya berusaha untuk semaksimal mungkin dengan karakteristik anak-anak yang berbeda. Cuma nanti kalau di lapangan kenyataannya lain, yang penting kita kan sudah ada ring-ringnya ya, target kita mana yang bisa dicapai, mana yang tidak. Tapi mudah-mudahan bisa ya cover semuanya. Asik ada Ibu, berarti di sini Ibu mengusahakan mengoptimalkan diferensiasinya ini. Terus untuk kontennya juga Ibu telah mempersiapkan auditorinya juga ya. Terus apalagi visualnya dan kinestetiknya. Nah, berarti Ibu sudah mempersiapkan diferensiasi. Nah, selain pembelajaran strategi diferensiasi, ada nggak hal lain yang Ibu tonjolkan mungkin dalam kegiatan pembelajaran strateginya yang digunakan? Oke, baik. Di sini kan kita kembali lagi kan, karakter anak itu kan beraneka ragam.
dan setiap anak itu kan unik. Nah, kita nggak bisa menjudge anak itu pintar bodoh kan nggak bisa, masing-masing anak unik. Jadi saya nanti klasifikasikan anak itu ketiga, misalkan contoh berdasarkan kegemaran mereka ya. Dalam pembuatan tugas misalkan anaknya suka menggambar, kita kasih mereka untuk bagian menggambar. Terus mereka yang suka bercerita, kasih mereka kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Terus bagi anak-anak yang suka menulis, ya, menulis itu nanti bisa berupa tertulis, nanti dipresentasikan oleh teman-temannya itu. Jadi ini anak-anak nanti bisa menyampaikan hasil mereka itu berdasarkan karakteristik yang mereka gemari atau yang mereka merasa, oh saya bisa ini nih, saya senang bicara nih, seperti itu ya Bu ya. Jadi mereka harus, kamu harus ini, kamu berdasarkan kegemaran mereka. Kan kita kan ibaratnya kan mereka merdeka belajar ya. Jadi apapun keputusan kita harus berpihak sama anak. Iya benar sekali ya. Ya apalagi namanya anak-anak, kalau kita patokkan misalnya dia nggak suka presentasi, kita paksa kamu harus presentasi, jadinya itu mungkin beban ya Bu ya. Oh iya. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi untuk kegiatan pra-observasi cukup sekian dari saya. Jadi nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasinya Ibu. Jadi saya nanti akan mendampingi Ibu dalam mengajar di kelas. Saya akan melihat kegiatan yang telah Ibu rancang Ibu ya. Oke. Baik Bu Wahyu. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf saya mengganggu. Enggak apa-apa, sampai ya. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Wahyu Kiwidarti. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Siapa saja hari ini yang tidak masuk, nak? Masuk. Semuanya masuk. Iya. Pada kesempatan hari ini anak-anak sudah berdoa atau belum tadi? Belum. Oke. Kalau belum berdoa, berarti salah satu ya ketuanya di sini tolong dipimpin temannya yang berdoa. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Tema 9, subtema 1, PJ 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sistem tata surya secara lisan dengan tepat. Yang kedua, siswa nanti melalui kegiatan diskusi diajak atau bisa menceritakan tentang sistem tata surya dengan tepat. Nggak tahu, ya? Tata surya adalah sistem yang memungkinkan benda-benda langit di sekitar matahari untuk mengorbit terhadap matahari. Oke, tata surya itu kaitannya dengan benda-benda langit. Ada yang tahu nggak sih benda-benda langit itu yang adanya apa saja? Ada planet, Ada planet, ada asteroid, asteroid, bintang, komet, meteor. Apakah anak-anak coba deh berhenti melakukan kegiatan duduk. Bu Ayu akan melakukan teknik stop untuk anak-anak. Jadi tolong jangan beraktivitas dulu, stop kegiatan kalian terlebih dahulu. Sekarang hentikan kegiatan kalian dan anak-anak tolong tarik nafas. Tarik nafas, ya, rasakan ada udara masuk di dalam rongga paru-paru kalian. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Dari kegiatan ini, kira-kira apa yang anak-anak rasakan setelah menarik nafas, keluarin nafas, narik nafas, keluarin nafas? Apa kira-kira yang dirasakan? Ada rada sakit dikit, terus sakitnya tambah capek apa capeknya berkurang? mungkin sampai bisa. Sama Olimpiade. Di mana lihat gambar ini?
gambarnya? Oh, di buku paket, betul. Karena Bu Ayu juga nyarinya tadi di buku paket. Kelompok ini penasihatnya di mana? Di buku PR. Bagaimana dengan kelompok ini? Di buku paket. Di buku paket. Terus kelompok ini di tidak memiliki satelit. Banyak kawahnya. Kalian tugasnya melakukan apa yang Bu Ayu ucapkan. Sambil tanya siapa yang salah, berarti dia tidak boleh. Kendala tadi dalam mengerjakan tugas dari Bu Ayu. Adakah salah satu kelompok yang mengalami kendala dalam melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas dari Bu Ayu tadi? Tidak? Perkenalkan, kami dari kelompok Planet Satu Terus yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu, Ibu, Indonesia. Karakteristik Planet Satu dengan kasusnya. Planet Satu Terus adalah planet yang akan menerima matahari. Juga merupakan planet besar. Silakan apa? Tadi satu terus itu planet terbesar di tata surya ya? Planet Jupiter. Berarti ralat ya. Terus planet yang terbesar dalam tata surya adalah planet Jupiter. Terus pembelajaran kali ini siapa yang bisa menyimpulkan tentang tema 9, tema 1, BB1 tentang tata surya? Angkat tangan. Apa sih yang kita pelajari tadi? Kita bisa mengetahui semua planet yang ada di tata surya kita. Ya. Katanya apa? Dengan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui loh planet-planet yang ada di dalam tata surya kita. Ada yang tahu lagi kesimpulan hari ini? Kita bisa mengetahui ciri khas dari planet yang ada di dalam surya kita. Oke, kita bisa mengetahui loh ciri-ciri atau karakteristik dari planet-planet yang ada di tata surya. Anak suka mempelajari tentang tata surya? Kira-kira apa sih manfaat yang bisa diperoleh kalau anak-anak mempelajari tentang tata surya? Kita bisa mengetahui planet-planet dan ciri khas dari planet-planet tersebut. Iya, kita bisa mengetahui loh planet-planet yang ada di dalam bumi ini plus ciri khas atau karakteristik dari planet-planet tersebut. Oke, ya sudah, karena kita terkendala waktu untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Silakan anak-anak rapikan bukunya. Dari kita kali ini akan kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Bu Ika. Mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Gimana keadaan Ibu saat ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ika gimana? Sementara saya sehat Ibu. Nah jadi saya ganggu Ibu deh lagi di sini terkait kemarin ya Bu ya. Kemarin kan kita sudah melakukan praobservasi, terus saya juga sudah melakukan observasi langsung di kelasnya Ibu saat Ibu mengajar di kelas. Nah dan hari ini kita coaching sebentar Ibu. Coaching terkait kegiatan yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin gitu. Nah, jadi kita santai ya. Nah, jangan tegang. Pokoknya kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Oke, jadi begini Bu. Apa sih kira-kira yang sudah Ibu dapatkan dari apa yang ingin Ibu dapatkan dulu untuk obrolan kita hari ini?
Apa yang ingin didapatkan dari obrolan kita hari ini? Oke, baik Bu Ika, terkait observasi yang kemarin saya lakukan itu ya. Baik. Terkait yang kemarin itu yang jelas di sini kan saya tentunya ingin sharing ya sama Bu Ika ya. Kita berbagi info tentang pelaksanaan saya selama mengajar itu tentunya kan pasti ada kekurangan. Nah, di dalam kekurangan itu kedepannya kan ada upaya perbaikan. Nah, itu yang ingin saya dapatkan dari Bu Ika. Tolong bantuannya deh. Jadi Ibu pengen ada perbaikan ya? Iya. Perbaikan dari karena Ibu mungkin merasa masih kurang gitu ya Bu, Ibu ada yang kurang ya. Jadi nah kalau seperti itu Ibu terkait yang sudah Ibu laksanakan, dan kemudian hal apa sih yang ingin hal yang apa ya yang ingin Ibu perbaiki? Ada nggak hal-hal mungkin yang mengganjal yang Ibu rasakan saat itu? Yang mengganjal saat itu gini Bu Ika. Waktu itu saya kendalanya kan kita kan baru pertama kali di SMA 9 ya. Otomatis saya langsung mengajar di sana yang kaitannya adalah saya mencantumkan ketentuan pembelajaran. Jujur RPP yang pasti buat ya karena itu shiftnya dulu. Terus yang strategi pembelajaran tentunya iya. Tapi yang belum saya buat di situ adalah rencana penilaian prosesnya. Saya gimana sudah di sana. Bu ya, nih pertama nih saya mau nanya, kan Ibu kemarin sudah melakukan kegiatan observasi, ya. Nah setelah melakukan kegiatan observasi itu, gimana sih perasaan Ibu? Perasaannya lega ya, tentunya lega di situ. Artinya saya bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah saya buat, ya. Terus saya sudah menggunakan media pembelajaran yang sudah saya siapkan. Terkait hasil ya sudah kami mendekati sempurna ya ini dengan siswa yang aktif pada waktu kegiatan pembelajaran. Mereka juga menghasilkan apa ya kayak tulis karya untuk mereka dari hasil itu. Jadi luar biasa ya Ibu ya. Biasa juga sudah melihat waktu Ibu ngajar itu memang sebagian besar itu sudah hampir tercapai ya Bu ya. Nah jadi selanjutnya apa nih rencana pengembangan yang ingin Ibu sampaikan ke saya pada saat praobservasi itu? Apakah itu sudah tercapai? Kan Ibu punya buat rencana pengembangan waktu ini. Apakah itu sudah menurut Ibu udah maksimal gitu? Ya, kalau kita bicara maksimal tentu saja belum ya kita masih banyak belajar ya terutama saya di sini. Nah terkait dengan pembelajaran kemarin itu ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan. Di antaranya itu adalah modul pembelajarannya, ya. Terus ada juga PNM-nya. Terus ada juga itu kayak apa ya? Karena ini tentang angkasa ya kemarin itu ya, tata surya otomatis susah juga menggambarkan anak-anak. Jadi kita harus pilih-pilih benar-benar channel yang YouTube yang bisa dipakai itu apa untuk anak-anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua strategi kita dalam mengajar anak-anak ya strategi pembelajaran yang kita ambil itu nanti tentunya cocok nggak sama karakteristik dari peserta didik kita. Seperti itu. Oh jadi berarti Ibu tuh harus tetap mengutamakan strategi yang tepat untuk anak Iya, ya. karena dengan seperti itu kan nanti endingnya anak-anak bisa Iya, benar ya, apalagi anak-anak kita tuh kan nggak hanya monoton, bukan siswa yang homogen ya Bu ya. Siswa kita kan heterogen, mereka memiliki kemampuan yang berbeda, karakteristik yang berbeda luar biasa sekali Bu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini yang ingin saya tanyakan lagi Bu, terkait tujuan pembelajaran yang telah saya lihat di RPP Ibu waktu ini ya. Nah, apakah murid Ibu itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan di RPP pada saat itu? Oke. Tujuan pembelajaran kemarin kan saya ada 3, ya kan? Yang pertama itu tentang apa ya, mengidentifikasi anggota tata surya dan cara kerjanya. Terus yang kedua, siswa diajak untuk apa ya? Kemarin itu saya menggambar atau menghasilkan karya bersama dengan rekan kelompoknya. Dan yang ketiga mereka mempresentasikannya di depan kelas ya, secara bergantian dengan rekan kelompok. Kalau ditanya sudah maksimal atau berhasil, saya bilang tentu saja sudah maksimal kalau versi saya. Tapi kalau kita mencari kesempurnaan, jelas tentu belum begitu ya Bika ya, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Oke, berarti memang sudah sebagian besar sudah, tetapi belum sepenuhnya. Iya. Berarti hal apa yang sudah tercapai dan harus perlu diperbaiki seperti itu Ibu ya. Seperti itu. Oke, nah lalu Ibu apa sih kira-kira
sekarang kita mengidentifikasi nih ya. Sekarang kita langsung masuk ke identifikasi dari hal yang ibu rasa kurang gitu ya bu ya. Ibu bilang tadi rasanya belum maksimal, kita ada yang masih perlu diperbaiki. Nah, sekarang apa sih hal yang perlu ibu perbaiki sebagai rencana pengembangan diri ke depannya? Oke, baik. Terkait dengan pembelajaran kemarin ya, yang jelas saya sebagai guru di sini kan dituntut untuk update ya terkait ilmu pembelajaran ya serta pengetahuan juga. Yang jelas di sini saya akan sharing ya sama rekan sejawat, terutama di sini Bu Ika ya sama Pak Alvin atau Bu Ika di sini udah guru penggerak, tentunya juga lumayan di atas saya ya. Terus yang kedua tentunya di sini perbaikan untuk tetap ya kita fokus ke strategi pembelajarannya. Terus nanti mengemas gimana caranya proses pembelajaran itu nanti biar menyenangkan, ramah anak, anak-anak bisa aktif, kreatif dalam pembelajaran. Jadi tetap masih ke strategi ya, strategi agar anak-anak itu kreatif, agar anak-anak itu pastinya pembelajaran itu yang ibu harapkan berpihak pada murid ya, karena kreatif, aktif, nanti itu semua harus berpihak pada murid. Nah kemudian terkait pengembangan itu yang ibu ingin lakukan, lalu apa sih rencana yang akan ibu lakukan dalam melakukan semua perubahan itu? Rencananya apa? Seperti gini ya. Tetap ya berarti mengupdate diri kita ya. Yang mengupdate diri kita ya sama rekan teman sejawat juga gitu ya, sama peserta anak didik kita agar ilmu yang kita sampaikan ke anak tidak akan maksimal. Benar ibu ya, sebagai seorang guru kita itu nggak menutup kemungkinan untuk terus belajar ya bu ya. Apalagi sama namanya guru kan kita berbagi ilmu sama murid ya, otomatis guru juga harus tetap belajar. Kita harus melakukan mengupdate diri yang seperti ibu katakan tadi, mungkin mengikuti Kayak iklan. Iklan apalagi kan banyak iklan-iklan di mana tuh biasanya. Ibu biasa mengikuti di mana tuh iklan-iklannya? Formal ada, ada. Pokoknya sesuai Luar biasa. Banyak kegiatannya ibu berarti ya. Formal di PMM seperti itu tuh ya. Oke. Nah, kemudian ibu terkaitkan pengembangan, ibu sudah ya tadi ibu mengatakan mengupdate diri, mengikuti diklat. Nah, sekarang nih, lalu kapan ibu akan melakukan hal itu? Kalau ditanya kapan ya kita jawabnya pasti harus segera mungkin ya. Biasa hari ini juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan kita. Berarti kan kalau lebih cepat itu lebih Lebih baik baik. seperti itu ibu Iya, ya. benar. Benar sekali, karena kita yang namanya seorang pendidik janganlah menunda-nunda lagi seperti itu ya. Jadi sama ibu seperti saya, walaupun saya seorang guru penggerak bukan berarti saya itu di atas awan ya bu ya. Tetap saya juga membutuhkan kolaborasi dari ibu Wahyu kan. Biasanya saya sering apa-apa Bu Wahyu, saya minta pendapat, saya minta saran. Jadi seperti ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak kan kita selalu bagi-bagi. Nah tentulah seperti ibu kan sekarang udah mulai ada bau-bau itu guru penggerak. Ya tetap yang kita yang bimbingannya nanti Aduh. ya bantuannya. Sama-sama ibu kita sama-sama belajar gitu ya, walaupun saya memang sudah menyandang status guru penggerak, nantinya ibu kan menyusul itu bukan berarti saya itu jauh gitu di atas ibu, tidak, kita masih sama-sama belajar, kita saling berkolaborasi. Nah seperti itu. Nah lalu ibu pertanyaan saya, apakah dalam pelaksanaan rancangan ini ibu membutuhkan dukungan? Ada nggak sih dukungan? Oh ya jelas dong. Artinya kan saya di sini kan guru, saya meminta atasan kepala sekolah, pasti meminta support ya dari kepala sekolah, rekan sejawat saya juga ya. Terus tentunya dari peserta didik saya ya sebagai objek dari pelaksanaan pembelajaran itu. Plus sekaligus ambil bagian untuk meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah. Luar biasa sekali Bu ya, ibu berarti melibatkan seluruh komunitas yang ada di sekolah ini ya. Jadi peran kepala sekolah memang sangat penting. Soalnya kita kan harus minta izin dulu ya. Kalau seandainya ibu kepala bilang tidak, Ya, tapi kita masih bisa merayu. Oh iya, betul. Untuk kita ya. benar sekali Bu. Itu harus ampuh kita meraih sedikit dari kepala. Ya, tapi kepala sekolah kita syukurnya beliau itu selalu mendukung program-program selama hal itu hal yang positif ya Bu ya. Hal yang positif memang membangun untuk sekolah kita ya. Apalagi dampaknya sangat besar ke murid ya. Benar. Dan dukungan rekan sejawat tidak pernah lepas ini. Apalagi apa-apa kan kita yang namanya makhluk sosial ya Bu ya. Harus ada mewujudkan. Artinya kita di sini kan satu kesatuan. Nah, benar sekali itu. Jadi harus ada komunikasi dua arah yang positif. Itu seperti itu. Luar biasa sekali Bu Wahyu. Nah, sekarang nih pertanyaan saya.
saya. Kira-kira apakah Ibu membutuhkan atau Ibu ingin berkomitmen untuk melaksanakan rencana pengembangan diri yang telah Ibu sampaikan tadi? Perlu nggak adanya komitmen? Ya harus dong. Segala sesuatu kita kan harus komitmen, karena komitmen itu yang akan menjadi acuan kita kan. Ya kalau komitmen pasti lah. Ya, tentunya ada komitmen ya. Karena tanpa adanya komitmen itu sepertinya kayak kita ibaratnya pegangan kita ya benar. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita sesekali kan merasa lelah mungkin ya, kita ikut lagi iya, kita lagi sendiri ya. dan luar biasa wah ini. Lalu bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini? Ibu kan kita udah banyak berbincang-bincang ya, udah banyak hal-hal yang Ibu sampaikan juga terkait program perubahan atau pengembangan yang Ibu lakukan. Pastinya ada hal yang Ibu rasakan. Apakah masih ada sesuatu yang mengganjal gitu Ibu? Kalau belajar enggak ya, di sini saya merasa enggak aja ya, karena bisa sharing sama Bu Ika, berbagi ilmu ya, artinya di sini bisa mana yang positif kita ambil, mana yang lebih baik kita ambil, kita gunakan, bisa sharing, makasih. Artinya saya bisa tahu lah solusi dari hambatan pembelajaran saya kemarin, akhirnya saya dapat solusi dari perbaikan pembelajaran yang belum saya lakukan kemarin. Benar Ibu ya. Jadi adanya kita nggak bisa menilai mungkin secara pribadi ya dia kita. Artinya menurut saya kan belum. Iya benar sekali. Iya. Ya benar sekali. Seperti saya contohnya juga apa pasti kan Ibu ya kita tuh inilah pentingnya coaching Ibu. Di sini kita tidak diajarkan untuk apa ya menuntut sesuatu ya, tapi kita di sini diajarkan untuk bisa menghasilkan ide-ide kreatif dalam memecahkan masalah seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali Ibu terkait kegiatan yang sudah Ibu lakukan dari pra observasi sampai observasinya itu memang saya lihat sudah bagus ya, sudah berjalan dengan baik juga, dan cara Ibu mengajar juga sudah oke. Nah, dan memang ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Nah, sesuai dengan apa yang Ibu rancang tadi ya. Saya mau merancang dengan membuat strategi baru boleh. Jadi itu saja sih Bu sebenarnya kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ibu mohon maaf saya mengganggu. Iya, sama-sama Bu Ika. Lain waktu kita sharing lagi. Iya, kalau misalnya masih ada masalah, masih ada kendala Ibu, kita coaching aja nggak apa-apa. Oke, siap. Kita Pokoknya coaching kalau kita ada kendala, perbaikan kita coaching. Kita coaching bareng-bareng di sini, kita pecahkan bersama-sama. Jadi sudah lega ya Bu ya. Baik Ibu,